his president Venezuela as hundreds of men as well as memang kan dari awalnya kan gue kan nggak kemimpi ya untuk gabung sama mereka nih. Satu kehormatan soalnya buat gue. Gue dari awal gue biasanya bayar nonton dia, ini gue tergabung sama mereka ya kan, siapa yang nggak seneng. Gue Anders, gue salah satu yang bantu vokal di Stephen Coconut Trees atau Stephen Jam. Sekarang gue di Ruci. Kenal reggae tuh memang cuma apa ya, cuma suka aja. Gue denger dari dulu, almarhum bokap juga kan, memang dia sejenis Popeye ya kan, pelaut. Jadi dia mungkin dia juga suka reggae, jadi gue ada di rumah tuh kalau dia lagi nyetel tuh yang gue denger Bob Marley, Peter Tosh. Jadi gue punya banyak koleksi dari kaset sampai itu dari turunan bokap tuh lagu-lagunya Bob Marley. Jadi dulu tuh kalau misalkan kita dengerin musik, nah dia ada tuh ngisi-ngisi harmonikanya gitu. Jadi yang suka didengerin tuh bukan cuma reggae tapi lebih yang ke blues. Pada zaman itu yang kental ya memang di telinga gue ya blues sama reggae, karena bokap dikit-dikit nyetel blues, nyetel reggae, terus dia suka main aransemen harmonika. Hoki banget ya kan, gue pulang ke rumah, bokap juga dengerinnya musik reggae, ya nyaman aja jadi di rumah tuh. Jangan apalagi kalau dengerin tuh, dia kalau denger musik tuh lumayan bisa gede buat dapetin sound yang enaknya gitu. Bukan kenceng ya, tapi dipikirin. Iya, jadi dipikirin tuh maksud gue lebih ke yang memang diatur bassnya, ini balancingnya jadi enak ngedengerinnya. Memang dari dulu salah satu aktivitas di rumah gue ya dengerin musik bareng-bareng, terutama gue bokap. Dari situ mungkin gue jadi suka karena nyaman buat gue di telinga gue tuh. Terus gue sedikit kepo, cari tahu, dari suka jadi pelaku tuh lumayan lama tuh. Jadinya ketika gue suka, akhirnya berbaur sama teman-teman komunitas reggae. Akhirnya ya mungkin mereka lihat, terus gue juga mau. Ya akhirnya almarhum Mas Bro kontak untuk bantu dia di Stephen Jam. Kalau nyokap setuju apa enggak, dia nggak pernah bilang dia setuju atau enggak, tapi lebih kayak yang dia support aja, tapi dia lebih takut dampak negatifnya kalau gue ikut di komunitas reggae itu. Sering bilang sih, maksudnya kemana mau nonton, dulu masih nonton zamannya di Menteng itu ada cafe reggae namanya Bibis. Di situ kan tempatnya komunitas reggae yang militan ya, gue bilang. Kenapa militan? Maksud gue salah satu yang perform juga bener-bener lo tunggu, bener-bener lo mau ngulik ilmunya. Yang datang juga memang nggak banyak, tapi tempatnya paten, eksklusif, lo bisa. Makanya gue juga kaget, gila, gue bilang ada satu tempat di Jakarta ya kan, pokoknya dia tempat dimana tuh komunitas reggae ataupun teman-teman yang pecinta reggae yang bisa bikin satu circle yang mana ngedukung lo nanti saat lo mau terjun ke
musik, jadi pelaku musiknya sendiri ya kan. Zamannya Bibis sudah nggak ada, jadi kita kehilangan tempat tongkrongan gitu. Nah, bukalah di Jalan Jaksa namanya Equal Park. Ada salah satu cafe reggae yang dikelola sama teman-teman, yang mana nyuguhinnya tiap harinya tuh band-band reggae. Nah, disitulah gue mulai suka main, bukan suka main ngeband ya, tapi suka nongkrong di situ, ketemu sama teman-teman lain. Terus ada live musik reggae ya kan. Nah, di situ akhirnya sometimes gue suka nyolong mic orang gitu kan. Udah tinggi, terus gue suka ngambil mic orang, gue nyanyi, nge-jamming. Nah, mungkin dari situ maksud gue mereka lihat atau hokinya gue, mungkin nih gue lupa inget 2017. Nah, 2017 itu juga nggak tiba-tiba gue bisa ke situ kan, karena banyak yang udah duluan yang nyemplung ke sana. Tapi nggak tahu ya kenapa gue juga di calling sama mereka tuh. Pertama gue berkomunitas dulu kan, gue ditelepon bilang, "Des, nanti latihan ya sama Stephen Jam, ntar jamming," gitu kan. Terus gue pikir di otak gue tuh gini, main sama band sekelas itu harus latihan berarti ya, maksudnya nggak jamming langsung aja ketemu di sana terus langsung lagi apa gitu kan, biasanya gitu aja kan. Tapi ini nggak, perlu latihan ya. Oh ya udah, akhirnya gue dateng tuh latihan ya ini di studionya mereka. Nah, latihan ke sana terus ditanya tuh kan, karena gue dulu dengerinnya Stephen Coconutris, jadi gue nggak hafal lagu-lagunya Stephen Jam, nggak tahu semuanya nih lagunya nih. Tapi kalau Coconutris gue udah di luar kepala, tapi kan ini kan lagunya Stephen Jam, jadinya gue nggak tahu. Terus ditanya sama almarhum, sama Tepeng, "Nih Andres nggak lu kasih materi?" Gue bilang, "Terus ini buat apaan ya?" "Enggak, jadi kita mau launching album Penawar Rindu di I6 Kemang. Itu ntar lu yang ngisiin deh, saya bantu gua untuk vokal 2. Ya sempet marah lah dia tuh. Udah nggak usah latihan aja lah nih. Apaan bu yang mau dilatihanin, dia aja nggak tahu. Akhirnya gue ngobrol sama almarhum, sama Tepeng, "Bang, gue di sini gue nggak tahu, gue coba dipanggil buat latihan, gue nggak tahu harus bawain lagu apa ini." Akhirnya ditunda lah, gue minta waktu, terus kurang dari seminggu ya, itu launching 2 minggu lagi. Akhirnya gue minta waktu 4 hari, 3 hari gitu untuk gue hafalin tuh lagu-lagunya dia tuh. Tapi di part-part gue aja. Akhirnya latihan lagi 4 hari kemudian, terus aman. Udah akhirnya mainlah pertama kali gue tuh sama Stephen Jam itu di launchingnya album Penawar Rindu. Ternyata konsepnya mereka itu adalah 2 vokal memang. Ketika mereka perform, ada beberapa lagu memang yang gue ambil. Jadi misalkan kita perform nih 9 atau 10 lagu, ntar 4 lagu gue yang main tuh, Tepeng backing buat ngaso mungkin ya. Memang kan dari awalnya kan gue kan nggak kemimpi ya untuk gabung sama mereka nih. Satu kehormatan soalnya buat gue dari awal gue biasanya bayar nonton dia, ini gue tergabung sama mereka ya kan, siapa yang nggak seneng. Nah, ketika waktu itu almarhum sakit dan akhirnya meninggal, menurut gue dedikasi gue buat almarhum udah cukup. Jadi gue mau buat musik gue sendiri nih, mulai ngebuka diri untuk ke label-label yang
lumayan. Maksud gue artinya bukan komunitas, label-label kayak Musika. Kemarin gue sempet mau tahu gitu, maksudnya gimana sih cara kaki kiri gue di komunitas tapi kaki kanan gue di industri. Dan di situ kan gue harus belajar, makanya gue kemarin itu sempet ikut sama Robi, kalau tahu Robi Gesia. Nah sama dia gue coba untuk banyak belajar karena dia memang sudah ngotok ya di bidang itu ya kan. Kita dekat dan ketemu titik di mana tuh kita sama-sama suka barang itu ya, mungkin gue nggak tahu ya, itu adalah beberapa kali kita bareng akhirnya buat lagu, bantuin lah tuh satu project yang namanya Cesaria. Nah itulah, disitulah gue ketemu dia lagi di studio Musika dan akhirnya kejadian kita disambangin polisi kan, tangkep lah ya kan, tangkep di situ, akhirnya kita di sini bertemu. Kalau di sini gue brainstorming diri gue sendiri dulu sih pertama, maksudnya artinya biar nanti pulang gue nggak coba-coba lagi. Jadi sakit kan lu di sini, nggak enakan lu di sini, ninggalin keluarga, ninggalin banyak kesempatan, banyak yang ditinggal lah. Yang paling ngehe sih waktu sih sebenarnya, nggak bisa diulang ya kan. Di sini gue akhirnya selain ngebenah diri ya nulis-nulis juga, nulis aja apa yang dirasa, apa yang kadang dari teman cerita-cerita, kadang gue sendiri yang ngerasa, jadinya ya gue tulis aja, ntar mau jadi apa ya let's see. Iya, di sini akhirnya cari aktivitas kan, dan untungnya di sini banyak aktivitas, jadi yang suka sport lo bisa main bola, main basket dan lain-lain. Lo kalau kita yang suka musik di sini kebetulan ada BIM Giat untuk musik, jadi lo di sini ya gue gabung sama BIM Giat musik aja, press release-nya gue dengerin musik atau gue jamming di situ, dimana tempat teman-teman yang lain juga, musisi-musisi yang lain kumpul-kumpul di situ. Ya pas masuk sini, terus beberapa hari gue di sini, terus gue denger musik reggae di sini juga, ada teman-teman di Gazebo Ruci main, terus bawain lagu reggae, bawain lagu Steven. Itu pertama gue sedang ya kan, terus kedua akhirnya gue jamming juga di situ. Ya sambutannya oke, maksudnya artinya mereka juga terhibur, apalagi gue. Itu kan sebenarnya yang buat gue sih menghibur orang tuh hiburan gue. Jadi ngibur orang seneng tuh gue merasa lebih seneng. Waktu di Gazebo kemarin tuh, jadi gue sama Robi di situ sama band, sama Ruci Band, jamming akhirnya di situ bareng-bareng tuh, akhirnya pada ngumpul semua ke Gazebo tuh. Wow, gila, ternyata banyak yang hafal ya kan. Terus mereka juga apresiasi ya kan, tepuk tangan, ada ikut nyanyi, itu seneng banget gue, beneran. Kalau dari gue sih, kalau buat pesen atau saran sih, ketika lo melakukan sesuatu tuh lakukan aja, maksudnya artinya nggak usah lo pedulin kata orang, soalnya ketika lo berjuang memang sulit tuh buat kita minta dukungan orang-orang, nggak selalu lo didukung, tapi ketika lo berhasil pasti banyak orang yang ngikutin lo. Lakukan apa yang lo mau, terus jangan setengah-setengah, lo cemplungin diri lo bener-bener di situ, jadi hasilnya juga maksimal. Nah, kalau untuk
teman-teman yang suka musik reggae kayak gue, karena ngelihat teman-teman yang sudah ada di sini, benar kata Mas Tony ya kan, reggae nggak selalu gimbar, reggae nggak selalu meganjo. Jadi itu jangan pernah lu coba deh, maksud gue kalau misalnya lu masih di Indonesia nggak perlu lah, karena nggak worth it banget untuk lo hukuman lo sama yang lo dapet tuh, itu nggak worth it, cuma demi kesenangan lo, terus lo ninggalin hal-hal yang mungkin kesempatan yang nggak lo dapet nantinya. Itu aja sih.